Bismillahirrahmanirrahim. Wasyarafun ilmi la yakhfa ala ahadin ishuwal mukhtasamu bil isani li niyati li anna jami'al khisali maka di situ khisalinya fadlnya ialah mubah. Berarti intinya ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Maka ketahuilah olehmu bahwa kalau ilmu yang bermanfaat untuk kamu, bahwa ilmu yang senantiasa rindu kepadamu, maka ilmu itu yang menjadi tuanmu. Ilmu itu menjadi tuanmu. Maka dia yang giring kita untuk sholat, untuk zikirullah, untuk perbuatan yang baik-baik, maka ingatlah itu ilmu yang kita dapatkan. Enggot kita dapat di mana ilmu itu? Yang penting kita menghadiri majelis ta'lim ilmunya Rasulullah, sampailah kepada ulama-ulama, yalah sampailah ke kita. Alhamdulillah, itu berkat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Maka dengarkan apa yang disampaikan, maka ilmu tadi akan menjadi bermanfaat apabila ilmu tadi bisa nak ngiring kita. Pecak bini kita itu. Aman bini kita cinta sama kita, sayang sama kita, enak ngelaku ke maksiat pasti bini negor kita. Sudahlah kah gawe jaya itu dah dosa dipakai lagi. Maka itulah bini yang cinta pada kita. Jangan kita nak marah kalau dinasihati bini. Semua bini nyuruh kita solat lah kak, itu kan tapi kita cak kepakeman kau dek, kakak ni bawa 3 hari ke majelis, kau nak nyuruh kakak solat, itu jangan. Kalau bini untuk nyuruh kita baik, kalau bini nyuruh kita ke jalan Allah, maka bergegaslah untuk mencari ridhonya Allah. Maka ridho Allah sabikulu ala dinik, maka sampaikanlah ilmu yang Allah berikan kepada kamu. Jadi mubaligh bakulub, Allah gerakkan hati kita yang tadi mati menjadi hidup bekat sabit kulub ala dinik, yang mana kamu senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi disitulah disampaikan oleh kita ta'alimu ta'alim, yaitu bahwasanya wasyarafun ilmi, yaitu tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu, yaitu wasyarafun ilmi la yakhfa ala. Ini ada lagi yarfa ala. Apa dia fa'ala? Yaitu pengetahuan, karena ilmu itu khusus dimiliki umat itu. Maka ingatlah kita, kalau sumpama kita ingin menuntut ilmu, ingin kita merubah diri kita, ingin merubah tingkah laku kita, maka ingatlah setiap ilmu itu dikhususkan oleh Allah, dikhususkan oleh yang Allah punya untuk di langit untuk ilmunya, tapi Allah khusus ke manusia. Allah pandang manusia yang senantiasa untuk menuntut ilmu, maka digelar oleh Allah itu apa? La yakhfa ala. Berarti untuk kaum muslimin, yaitu makhluknya Allah, manusia. Nah, manusia ini kan agamanya beda-beda. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang maka itu. Jadi disebut ke manusia itu yaitu untuk wong yang beriman, yaitu ya ayyuhallazina amanu haqqa tuqati wa la tamutuna. Maka Allah panggil kita. Ini Allah yang manggil, bukan malaikat, bukan jin, tapi Allah dewek yang ngatakan kepada kita di dalam Al-Quran itu, ya hambaku, kata Allah, berimanlah kau kepadaku dengan sebenarnya iman, taatlah juga Mas Allah tuh. Janganlah kamu mati sebelum kau kenal sama aku lah, intinya itu. Sebelum kau tuh tahu sama aku kaget di akhirat. Kalau kau belum kenal sama aku, maka jangan kau mati dulu. Allah negas ke itu dewek, jangan kau mati dulu. Maka kalau kita banyak berdoa, ya Allah panjangilah umur aku, kalau bisa pecat nenek aku dulu kan 300 tahun umurnya. Nah itu lah. Kalau besok bini aku jadi muda lagi aja itu, jadi tak nambah 2 lagi ya tak. Cukuplah sampai situ baik. Kalau bini aku muda, untuk apa nak nyari yang lain? Ya nak. Maka itu seharusnya pola bini harus cak mana cara ngelola berhaisnya kan. Kalau laki lu nyingok bini cantik, tak galak keluar lagi dia. Cobalah tak percaya. Tidak kalah keluar lagi, pegawai tak kalah lagi dia. Dek nak ke mana dek? Sampai hati ngatur. Nah itu bini juga mendapatkan pahala apabila dia bisa nyenangi hati lakinya.
Kok dia bisa nyenangi hatinya, lakinya senang atas apa yang dia berikan kepada laki, maka laki itu berdoa, ya Allah panjangilah biniku umurnya. Ini nak, biar biniku tuh bisa senantiasa sama aku, jangan ditinggalkan dulu ya Allah. Kalau bisa aku ini panjangin juga umurnya, nah, itu kan. Nah, maka doa itu kaget niscaya Allah kabulkan. Kalau kita mau makanya jangan sombong kita berdoa. Kalau bisa habis sholat doa, jangan habis sholat kita berlari. Enak, wong lagi berzikir, la ilaha illallah, ay zikir apa, langkah panjang zikir lah. Jangan cak itu, Allah ngajarkan kita zikir itu maksudnya apa? Zikir Allah itu untuk bersihkan hati kita, bersihkan kolbu kita. Yang mana hambaku berzikir, yang mana ku jingok hambaku berzikir, maka Allah pandang dia. Yang lagi dipandang oleh Allah, lagi zikir la ilaha illallah. Si di belakang ada zikir apa wong itu, la ilaha illallah. Padahal wong awam enggak tahu apa-apa. Ay hebatnya zikir mamang itu. Datang uji kawan, hoi uji kawan zikir la ilaha illallah, tambah dikuatkannya. Nah maksud kawan ini belagilah kan, jangan ganggu dia zikir. Nah maka kalau lagi berzikir, maka Allah lagi mantau dia. Allah lagi senantiasa memberikan curahan kasih sayang kepada dia. Kalau kita ganggu dia, berarti kita bermusuhan kepada Allah. Berarti kita ini musuh Allah. Maka jangan sampai seperti Fir'aun yang sombong atas perintah Allah yang berikan kepada Fir'aun. Fir'aun yang banyak hartanya, tak ketinggalan hartanya. Enggaklah apa keturunan tak bakal tapi tetap mati. Oleh karena itu ingatlah ilmu akhirat. Sedunia ini ingatlah berapa panjang umur kita. Paling cepat 60 kalau udah dengan 100 tahun itu yang dulu. Nah makanya banyak berdoa, ya Allah panjangilah umur aku, kalau bisa nak kawin lagi. Jangan aja itu kan. Iya makanya doa itu kalau bisa makin kita minta istiqomah, minta sholat tadi tepat waktu itu, jangan minta doa tadi yang lain-lain itu kan. Kalau bisa seperti itu, maka ilmu itu yang dikatakan ilmu wasyafarun ilmi la yafa, untuk manusia, untuk uang yang beriman, untuk khusus untuk uang yang beriman. Ahadin izhuwal muhtasu bi isani niyatil li anna jami'il khisol. Nah, khisol ini berarti hisab, bahwa ilmu itu kalau kita dapat ilmu di majelis tidak kita pakai, maka ilmu itu ngisap kita dewe. Ilmu tadi ngisap itu dewe, maka kalau bisa kalau ada ilmu, jangan sampai membuat kita menjadi kufur, menjadi lupa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa? Nikmat kepintaran untuk ingat ilmu. Orang lain tak mungkin bisa ingat ilmunya kalau Allah tak gerakkan maka bersyukur kita kalau kita ingat dalam ilmu yang disampaikan guru kita, maka mereka mendapatkan derajat yang mulia. Kalau yang ingat kepada ilmunya, tapi kalau di dalam majelis berhari-hari setiap malam tetapi tak hati yang ingat sama sekali, lupa dalam disampaikan oleh guru tadi. Nah itu ditanyakan, berarti ilmu tadi tak masuk di hati kita. Berarti kolbu itu yang tidak galak nyantol, tak galak dicantol oleh ilmu tadi, tak galak. Sudah kau belajarlah uji tadi. Aku nak dewek nak baca, padahal ilmu tadi nak nyantol ke dia. Tapi izin Allah tak usah uji Allah ni. Kau belajarlah dari dia. Maka itu kita nak hati-hati dalam ilmu. Ahadin idza wal khusnatu bil isaniyati, maka di situ akan, karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia, adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki binatang dengan ilmu pengetahuan, yaitu bil isaniyati li anna jami'il khosal, arti untuk binatang juga ada ilmu artinya. Maka maksudnya ini binatang itu kalau kita ajarkan, diajarkan dia belagi ke sana, belagi ke sini, agak tahu rumahnya, kita ajarkan dia. Nah seperti binatang itu kalau kita belajar, maka mereka mengingat belajar tadi, dilatih oleh guru tadi, dilatih oleh tuan rumahnya kan. Anjing semua kan, anjing header yang dibeli mahal nah diajar diajar oleh polisi itu kan, maka mereka nurut. Maka mereka bisa mencium yang tak pacak cium. Mereka tahu karena diajarkan. Nah seperti itulah ilmu. Maksud kitab ini ngatur kentu tadi. Kalau kita sudah diajarkan guru kita, diajarkan oleh ustadz dan habaib,
Nah, maka ilmu dipegang, percuma kalau ilmu tidak dipakai, kau duduk semalaman suntuk di situ tak boleh pahala sama sekali. Boleh lapar dan hausnya baik. Maka itu ingatkan ilmu kalau bisa ilmu menjadi ilmu yang jadi keutamaan ilmu itu apabila terjadi kepada kita. Kita tadi jengok maksiat tadi itu nah hampir ke kita. Kita tahu ilmu tadi, oh ya aku ni ada ilmunya belajar ini, maka kita tahu hukum tadi berarti haram untuk mata kita. Maka itu ilmu kalau sudah lengket sama kita, takut sama Allah, takut nian. Apalagi tentang kubur. Nih, tentang kubur kamu kita tahu ilmunya, maka takut kita. Di situ ada malaikat mongkar nangkir. Apa sanggup kita marah ke mongkar nangkir itu? Sebelum mongkarnya, nangkirnya pula nyiksa gitu. Mana perkara itu? Nah, kalau kita tahu ilmu, takut kita di dalam alam barzakh itu. Gelapnya minta ampun, pekatnya minta ampun, ndak katik cahaya apabila kita ini matul huul khotimah. Su'ul khotimah. Nah, kalau kita tahu itu ilmunya su'ul khotimah, meninggalnya dahsyatnya. Bukan lagu Maggie Z, dahsyatnya bukan. Oke, kantor kamu lagu Maggie Z. Mana nak? Ini emang real dahsyatnya. Ini dahsyatnya di dalam alam barzakh itu. Alam barzakh itu kalau kita sudah diangkat oleh Allah ke langit ketujuh, kata Nabi Muhammad, kita tidak berhasil menjawab pertanyaan mungkar nakir, maka kita dibalikkan lagi oleh Allah ruh kita di dalam kubur tadi. Kita nyingok lagi ngeri. Ya, menggut lah bini cantik, tak kalah nak melok situ kita. Ya, mahib baik dek laju lagi. Di kubur, tak kalah kita menggut lah bini cantik. Maka itu ketahuilah, sehebat-hebat manusia, segagah-gagah, kekebel pasti masuk ke liang lahat itu. Kalau mereka tahu ilmunya, mereka takut dengan di alam barzakh itu. Alam kubur itu takut, kita ngeri. Belum datang benangkirnya itu sudah di dalam tas itu ada pecah angin. Angin itu tuh gemeteran kalau kita tak beriman. Ditanya oleh si malaikat mungkar nakir itu. Kau ni wong beriman, apa wong tak beriman? Dijawabnya, aku wong yang beriman, tapi beriman dengan Tuhan lah. Maka disitulah malaikat mungkar nakir tak nanya dia solat, dan nanya dia puasa tak. Dia langsung nanya kau ini ibarat tuh, kau di dalam dunia tuh kau tak percaya dengan Allah dan tak percaya dengan kitabnya, maka kau mendapatkan azab Allah yang sangat wa yukallifullahu nafsan illa husaha laha ma kasabat wa alaiha ma. Kalau kita tahu itu artinya gemeteran gitu. Tahu bagi arti gemeteran kita, maka ingatlah kepada kita dengan anak bini kita, ingat akan mati. Umur sekencang-kencang 60-70, apakah kita bisa nekar umur kita bakal besok tak mati? Tak baca. Nabi beda tahu. Nah, Nabi Muhammad kita meninggalnya keadaan 60, 63, 61 kata para ulama tuh. Nabi Muhammad kekasih Allah mati. Kita ini makhluk Allah, makhluk Allah yang ibarat kata tidak dijamin surga, tapi lah berani melakukan maksiat, tidak dijamin surga. Nabi yang dijamin surga tak galak. Apa kata Nabi? Biarlah aku mah ini baik dihinanya oleh kaum Quraisy, dihina, tapi di Nabi aku nak main inilah, aku dah nak kaya, aku dah nak melok kamu, biarlah aku sederhana. Nah, di situ maka akhlak Nabi itu jadi kepelantara untuk kehidupan kita sehari-hari. Maka yang diajarkan oleh guru kita insya Allah sumber dari Rasulullah. Tidak akan melenceng kalau guru kita mengajarkan sunnah dan fikih. Quran yang disampaikan, fikih yang disampaikan, tak ke dia lagi salah. Pelokkan ilmu yang dia berjangan bertanya lagi. Tapi kalau kita boleh bertanya apabila kita itu tak tahu macam mana cara gerakkan ilmu itu, macam mana makai itu boleh bertanya. Tetapi aman tentang lain itu tahu, tak boleh kita bertanya lagi. Khusus kita lah tahu ilmu itu untuk kita pakai, maka dipraktekkan. Dipraktekkan insya Allah guru boleh pahala, dan juga kita juga boleh manfaatnya sama keluarga kita. Itulah keindahan Islam yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah. Khusus umatnya Rasulullah banyak Rasulullah ajarkan tentang makrifat, tentang syahwat, tentang dekat kepada Allah cak mana. Kalau nabi-nabi lain tidak, dia cukup dengan berzikir sudah, ingat kepada Allah sudah. Kalau Nabi Muhammad ini solat, solat cukup 5 waktu, baik kita sudah selamat dunia akhirat. Cukup 5 waktu.
Lah sudah selamat akhir, apalagi dengan sunnah muakkad qobliyah dan itu sunnah muakkad qobliyah dan dia kata Rasul itu bisa naikkan derajat kita yang mulia, yang mulia. Apabila kita dihina wong, kita diem baik, ya. Apabila wong kadang remeh ke kita ingat bahwa ini pahala untuk aku. Kalau aku diam dengan dia, aku tuh udah galak nyari balak, bukan takut itu, bukan takut. Jangan kita jawab. Kalau kita jawab bukan boleh pahala, boleh belago. Nah, iyo. Kita tanya sama soleh belago tuh lah ujung-ujungnya kan. Nah, itu makanya kita harus tahu watak soleh. Itu. Jadi alhamdulillah berkat ilmu tadi Allah panjangkan umur kita. Karena kita nonton ilmu agama. Insya Allah kita kakek mudah-mudahan pacak menjadi khalifah Allah. Ya, bermanfaat untuk orang tadi belum tahu ilmu kita, niat apa? Untuk niat nyelamati umat manusia itu, umatnya Rasulullah sallallahu yaitu bil isani niyati li anna jami'il khosali siwa ilmi yastariku fihal isanu wa syairul hawaya ta'ali hawa wanata tikas saja atil wal jur'a, bukan warjuati. Jadi warjuati itu maksudnya yaitu yang pertama bil isaniyati, maka kita harus tahu niat kepada Allah Ta'ala. Niat kita li anna jami'il khisali, berarti khisali penuh dengan